Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muhibbin Aulia Barus dimanapun Anda berada. Saat ini kita berada di tangga pertama menuju komplek makam Syekh Mahmud Papan Tinggi. Jadi dalam video kali ini kami ingin memberikan sedikit trik dan teknik, bisa dikatakan tutorial sebelum kita berziarah ke makam Papan Tinggi. Tutorial pertama, yang pertama, sebelum kita menaiki anak tangga ini, ada sekitar 800 lebih kurang anak tangga, maka sebagai adab kita dalam berziarah itu, kita dianjurkan untuk terlebih dahulu berwudu. Jadi kita boleh berwudu di kamar mandi yang sudah disediakan, atau kita berwudu di penginapan kita masing-masing. Yang jelas, sebelum kita berziarah, yang pertama kita disunahkan untuk berwudu dulu, karena di atas sana tidak ada lagi toilet atau kamar mandi atau tempat berwudu. Jadi kita diusahakan agar di tangga pertama ini paling maksimal kita sudah dalam keadaan berwudu. Kemudian tutorial kedua, sebelum kita naiki anak tangga ini, satu, islahun niyah. Kita harus perbaiki niat apa tujuan kita berziarah. Jadi jangan sampai dan jangan sekali-kali kita berziarah ke makam aulia, makam ulama, makam orang soleh itu dengan membawa niat yang negatif, jangan. Jadi niatkan kita berziarah itu lillahi ta'ala, dan juga harus membawa niat-niat yang positif. Karena apa? Karena kita takut kualat. Karena ada orang-orang dari masyarakat Barus atau mungkin dari luar masyarakat Barus yang mereka itu berziarah membawa hajat atau niat yang tidak positif, dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang juga tidak baik. Jadi untuk itu pertama, silahkan berwudu dulu, kemudian islahun niyah, perbaiki niat ketika kita sebelum menaiki anak tangga ini. Kemudian tutorial ketiga, tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya kita menghitung jumlah anak tangga, tidak ada. Jadi ada sebagian peziarah itu yang ingin mengetahui secara pribadi, itu ingin mengetahui jumlah anak tangga. Apalah kepentingannya kita mengetahui jumlah anak tangga? Jadi jangan menghitung anak tangga yang pada akhirnya itu akan menguras tenaga kita. Jadi setiap menaiki anak tangga, alangkah baiknya kita alihkan hitungan itu menjadi zikir, tasbih, tahmid, dan sebagainya. Jadi mungkin itu tutorial yang bisa kita sampaikan. Nanti bagaimana teknik kita melangkah agar energi tidak terlalu terkuras, nanti akan kita sampaikan setelah kita menaiki anak tangga ini. Yang pertama tadi, niat di tangga pertama kita sudah dalam keadaan berwudu. Kemudian kita diusahakan islahun niyah, niatnya adalah niat yang baik. Kemudian yang ketiga, sebelum naik ini jangan ada niat untuk menghitung anak tangga. Kita hanya ingin sampai ke puncak bukit, ke lokasi makam Syekh Mahmud dengan sebaik-baik keadaan. Jadi jangan sampai energi kita itu terkuras dengan hal-hal yang sia-sia. Oke, sahabat Muhibbin Aulia Barus. Kemudian trik selanjutnya, ketika kita mau menaiki anak tangga ini, ada teknik khusus agar energi tidak terlalu terkuras, agar napas kita tetap stabil. Trik yang pertama, ketika menaiki anak tangga ini, jangan 1, 2, 3, 4, tapi 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Begini caranya. Sama satu, kaki itu tetap berada di satu anak tangga yang sama. Jadi jangan seperti ini. Jangan langsung, karena hanya sekitar 10 atau 20 anak tangga yang seperti itu akan menguras energi. Jadi usahakan satu-satu dia. 1, kemudian ganti kaki, 2, kemudian ganti lagi, 3, kemudian 4, ganti lagi, kemudian ganti lagi, begitu seterusnya. Begitu juga teknik turun, karena ketika kita naik, rasanya napas kita itu detup jantung kita itu akan semakin cepat.
kecepatan degupan jantung itu akan semakin cepat. Ketika turun, kalau tekniknya tidak teknik seperti ini, kemudian tungkai lutut kita juga akan sakit. Jadi makanya teknik ketika naik 11, 22, 33, 44. Jadi jangan 1, 2, 3, 4, 5, jangan seperti itu. Jadi 1, 2 sambil berpegangan di pegangan yang disediakan, 1, kemudian ganti kaki 2, 3, 4, dan seterusnya. Jadi ada yang menyatakan bahwa itu kan akan memperlambat. Kita bukan ingin cepat sampai, tapi kita ingin sampai dengan keadaan sebaik-baiknya. Jadi untuk apa kita sampai di sana tapi sudah muntah-muntah? Karena sering kita lihat tamu peziarah yang datang ke papan tinggi ini, karena terlalu ambisius untuk bisa sampai dengan cepat, maka seluruh energi dikeluarkan untuk sampai ke sana. Tapi setelah sampai di sana, mereka muntah-muntah, bahkan gagal untuk berziarah. Jadi makanya biar lambat asal selamat. Bahkan teknik tadi bisa kita percepat, Jadi bisa temponya dipercepat, diperlambat. Lambat boleh, kalau ingin santai, atau ingin kita percepat, boleh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tetap kecepatannya akan tetap sama dengan kecepatan orang yang melangkah 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, tapi kita menghemat energi dibandingkan dengan orang yang melangkah dengan cara biasa tadi. Maka teknik ini bagi peziarah yang ingin datang ke makam papan tinggi harus dikuasai. Karena ini menurut kami teknik yang paling penting dari sekian banyak tutorial. Ketika kita ingin berziarah itu, ini teknik yang paling tinggi, teknik untuk menaiki ratusan anak tangga ini, sekitar 800 anak tangga di komplek makam ini, untuk mencapai komplek makam di puncak bukit itu, maka kita butuh teknik. Jadi butuh teknik. Kalau tidak menggunakan teknik, itu barbar namanya. Jadi kita menggunakan teknik barbar, maka kita juga akan terkuras tenaga, energi, bahkan mungkin dikhawatirkan akan gagal untuk berziarah. Jadi ingat tekniknya, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Jadi jangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, jangan. Mungkin bisa dipahami untuk teknik ini, karena ini adalah teknik yang paling penting, trik agar kita bisa sampai dengan sebaik-baik keadaan. Kemudian untuk penghematan energi, karena kita butuh energi untuk naik, kita juga butuh energi untuk turun. Karena ada dua hal yang harus kita persiapkan, stamina, kekuatan, tenaga untuk bisa sampai ke puncak bukit di mana Syekh Mahmud dimakamkan. Kemudian kita juga harus mempersiapkan energi untuk turun. Nah, jadi itu, walaupun mungkin kita sudah tidak muda, atau mungkin tenaga sudah semakin berkurang, tapi dengan menggunakan teknik ini, insya Allah seluruh hajat dan keinginan kita untuk sampai di puncak bukit berziarah, insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sahabat sekalian, trik selanjutnya ketika kita berziarah ini, jika merasa tidak mampu satu kali perjalanan dari awal sampai ke puncak sana, maka setiap rest area seperti ini, tempat peristirahatan, manfaatkanlah untuk istirahat. Jadi jangan dipaksakan untuk satu kali perjalanan itu tanpa istirahat. Jadi tetap manfaatkan fasilitas yang sudah disediakan di kiri kanan tangga, anak tangga menuju puncak bukit sana. Setiap bertemu dengan rest area, jika merasa tidak mampu, silahkan istirahat. Tidak ada paksaan, tidak ada yang melarang kita untuk memanfaatkan
seluruh fasilitas yang ada di sini dengan sebaik-baiknya, dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Jadi jangan dipaksakan. Jika merasa sudah letih, saatnya untuk istirahat, bertemu dengan rest area seperti ini, silahkan istirahat. Tapi jangan istirahat di sekitar anak tangga, karena itu akan mengganggu sahabat-sahabat kita, peziarah-peziarah yang lain yang tentu ingin perjalanan naik atau turunnya lancar. Jangan sampai mengganggu peziarah yang lain. Tidak ada bina. Baik sahabat sekalian, kita sudah sampai di makam Papan Tinggi Syekh Mahmud di Kecamatan Barus, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Jadi ketika kita sudah sampai di atas makam ini, tentu harus ada adab-adab yang harus kita jaga. Yang pertama, sesuai yang sudah dibuatkan oleh penjaga makam, bahwa ketika kita masuk ke makam ini tidak boleh memakai alas kaki. Itu bagian dari adab kita yang pertama. Yang kedua, tentu ketika kita berada di sekitar orang-orang soleh, sebagaimana kita tahu beliau adalah seorang ulama, seorang aulia, wali dari sekian banyak wali-wali Allah yang ada di Barus, maka tentu sikap kita ketika berada di dekat orang soleh tentu harus beda. Maka ketika kita berada di makam Syekh Mahmud, setelah kita perjuangan panjang, setelah sampai di sini, pertama tadi kita harus menjaga adab, jangan membawa alas kaki, kemudian berziarahlah dengan secara baik dan sopan. Kemudian yang paling penting, agar tidak menjadi salah kaprah, ketika kita berziarah, kita berdoa, tujuannya harus tetap meminta pada Allah. Jadi mereka orang-orang soleh ini hanya sebagai wasilah perantara antara kita dengan Allah. Jadi maksudnya adalah jangan sampai kita salah kaprah, kita meminta kepada selain Allah. Tidak ada tempat meminta kecuali hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Jadi tawassul adalah kita meminta kepada Allah dengan membawa sesuatu yang dicintai Allah. Jadi para wali, para ulama, para orang-orang soleh adalah orang yang dekat dengan Allah, dan tentu mereka dicintai oleh Allah. Maka kita meminta kepada Allah dengan membawa sesuatu yang dicintai. Laksananya seperti ini. Kita masuk ke dalam kantor kepresidenan. Kalau kita tidak memiliki orang yang dekat dengan presiden, maka sampai kapanpun kita tidak akan bisa masuk ke kantor presiden. Maka dengan membawa orang-orang yang kenal dengan presiden, orang-orang yang dekat dengan presiden, maka otomatis kita akan dapat akses untuk masuk ke kantor presiden. Analoginya seperti itu. Jadi ketika meminta hanya kepada Allah. Jika bertawassul dengan membawa sesuatu yang dicintai oleh Allah. Dari sekian banyak hal-hal yang dicintai oleh Allah adalah para walinya, orang-orang yang dekat makom dan kedudukannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu diantara pesan-pesan kita, tutorial berziarah di makam Syekh Mahmud. Dari bawah tadi pertama dari masalah niat, kemudian tutorial ketika kita menaiki anak tangga agar tidak terlalu letih dan tidak terlalu menguras energi, sudah kita sampaikan tadi. Bagaimana setelah masuk di dalam komplek ini, apa adab-adab kita sudah kita sampaikan. Tentu mudah-mudahan keseluruhan itu, tutorial itu bisa bermanfaat agar seluruh calon zairin, para peziarah yang datang ke Barus ini bisa mengambil manfaat dari video kita ini. Jadi tidak ada cerita bagi peziarah yang sudah niatnya mantap, tidak ada cerita untuk tidak sampai ke atas makam ini. Karena kita sudah sampaikan teknik dan trik ketika menaiki anak tangga itu kepada para calon peziarah yang mungkin dari postur tubuhnya gemuk, ada yang sudah tua dan sebagainya. Tapi ketika teknik itu kita sampaikan
kemudian niatnya juga kita, tekadnya kita kuatkan, alhamdulillah tidak ada yang tidak sampai. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu tergantung kepada niat, dan apa yang kita dapatkan tergantung niat kita masing-masing. Jadi sahabat Muhibbin Aulia Barus, begitu tadi sedikit tutorial bagaimana teknik dan trik ketika kita akan berziarah di makam Syekh Mahmud Papan Tinggi, atau yang populer dikenal oleh masyarakat sebagai makam Tangga Seribu. Jadi jangan sampai niat kita untuk berziarah itu kalah dengan keadaan yang kadang membuat niat itu menjadi surut. Jadi kalau sudah niat, harus diusahakan bagaimana caranya kita bisa sampai di atas bukit ini. Karena kita tahu makam ini berada di atas bukit, tentu butuh perjuangan untuk sampai ke titik ini. Maka kita sebagai orang muslim yang cerdas tentu harus menyiapkan trik dan tutorial, teknik dan trik agar niat kita itu sampai dengan sebaik-baik keadaan. Jadi kita sampaikan tadi bagaimana sebelum kita sampai di tangga pertama, kemudian teknik kita melangkah ketika menaiki anak tangga, kemudian teknik pernapasan kita bagaimana agar tidak terlalu melelahkan perjalanan sampai ke sini, dan kemudian ketika kita sampai di sini tadi sudah disampaikan adab-adabnya. Pertama, jangan kita membawa alas kaki untuk masuk ke dalam komplek ini, karena itu sudah menjadi aturan dari pemelihara komplek ini dan juga bagian dari adab kita. Tidak seharusnya kita masuk ke dalam komplek kuburan dengan menggunakan alas kaki. Yang kedua, ketika kita sampai di sini, jika ingin berfoto, berfotolah dengan baik, dengan bijak, tidak mengganggu peziarah yang lain. Kemudian ketika kita berdoa, berziarah, jangan sampai ada indikasi kita meminta kepada selain Allah. Tetaplah meminta kepada Allah. Jika ingin bertawassul, ya bertawassullah dengan baik. Jangan ada unsur kesyirikan. Kita juga menyayangkan jika di pohon-pohon di sekitar makam ini terkadang oleh peziarah itu diikatkan sesuatu yang entah apa maksudnya. Jadi mungkin ada maksud dari peziarah, tapi itu secara kebersihan lingkungan ini tentu itu tidak baik. Juga diharapkan ketika kita sampai di sini, atau mungkin dari awal perjalanan di tangga pertama sampai kepada di tempat titik ini, jangan kita membuang sampah sembarangan. Karena di rumah kita tidak ingin sampah berserakan, apalagi kalau kita berkunjung ke tempat orang-orang soleh, berkumpul ke tempat para aulia dan ulama, tentu sangat tidak sopan, tidak sesuai dengan adab kalau kita buang sampah sembarangan di sekitar makam atau kuburan orang-orang yang soleh. Mungkin demikian video kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan teknik, trik dan tutorial berziarah di makam Papan Tinggi ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Jangan lupa dukung kami, doakan kami agar tetap konsisten dan istiqomah menyampaikan, mempublish hal-hal positif yang berasal dari Tanah Barus, baik itu yang bernilai sejarah, menyampaikan tentang makam-makam ulama, sejarah Islamisasi Barus, Islamisasi Nusantara. Dukung dan doakan kami. Jangan lupa like, komen, subscribe dan share video ini. Mudah-mudahan manfaat yang kita berikan bisa diketahui dan dirasakan oleh sahabat-sahabat kita yang lain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.